Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Yang artinya, wahai sekalian manusia, bertakwalah kalian semua kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan sampai sekali-kali kamu mati, kamu menghadapi ajal kamu kecuali dalam keadaan iman dan Islam. Kenapa Allah itu seakan-akan memaksa kita? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kamu mati atau kamu kembali kepada Allah kecuali dalam keadaan beriman dan Islam. Kalau kita teliti, Pak, kalau kita renungkan perintah ini, kalau kita hayati dari asal kejadian manusia, di mana Kanjeng Nabi Muhammad SAW menjelaskan tentang asal usul kejadian kita yang diawali dari pernikahan ayah dan bunda kita, dari pernikahan bapak dan ibu kita. Kemudian Allah menjadikan kita di dalam rahim ibu kita yang disebut dengan nutfah. Setelah dari nutfah menjadi alaq, setelah alaqah menjadi mudghah, setelah mudghah menjadi janin. Nutfah selama 40 hari menjadi alaq, 40 hari menjadi mudghah, 40 hari menjadi janin. Kalau dihitung 4 bulan 10 hari, 4 bulan 10 hari menjadi mudghah, menjadi alaq. Setelah alaqah menjadi mudghah, setelah mudghah menjadi janin. Nutfah selama 40 hari menjadi alaq, 40 hari menjadi mudghah, 40 hari menjadi janin. Kalau dihitung 4 bulan 10 hari, 4 bulan 10. Itulah tadi pernyataan dari salah seorang mukimat bernama Hasan Syarif, yang mana orang ini sangat antusias sekali, sangat semangat sekali untuk membahas nasab orang lain, sedangkan nasab dan nasib dirinya diabaikan. Terbukti dari apa yang disampaikan dalam video barusan tadi itu, di mana Hasan Syarif, seorang mukimat ini, memberikan pernyataan yang serampangan, ngawur dan amburadul, tidak sesuai dengan teks apa yang disampaikan, yang dalam hal ini berkaitan dengan ayat Al-Quran, firman suci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kami di sini akan menanggapi beberapa poin dari apa yang dinyatakan oleh Hasan Syarif. Pertama, dia itu membaca sebuah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapi menyampaikan artinya tidak sesuai dengan ayat yang dibacakan. Jadi antara lafaz dengan makna berbeda, dan hal ini bisa mengantarkan kepada pemahaman yang berbeda. Dia membaca firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Ya ayyuhalladzina amanu. Jadi ayatnya itu, khitabnya ini khitab bisyaklin khas. Jadi khitabnya ini kepada orang-orang beriman, bukan seperti yang dinyatakan oleh Hasan Syarif itu, bahwa ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha, wahai manusia, wahai seluruh manusia, bertakwalah kalian kepada Allah. Jadi antara redaksi ayatnya dengan makna ayatnya berbeda, dan ini akan mengantarkan kepada pemahaman yang berbeda pula. Nanti pemahamannya berbeda. Jadi ayatnya itu sekali lagi itu berbentuk ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman. Jadi khitabnya itu secara khusus, Allah menyebutkan secara khusus, wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian itu merasa beriman, mengaku beriman, ya ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Artinya jangan hanya mengaku beriman, tapi harus mengamalkan amalan-amalan soleh, begitu. Bukan dengan arti yang disampaikan oleh Hasan Syarif ini, seorang mukimat. Jadi gini ya, orang ini sok-sokan bicara nasab orang lain, sedangkan nasib dirinya, kualitas keilmuan dirinya lupa untuk diperbaiki, sehingga serampangan. Alhamdulillah min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga keluarga kita dari ikut-ikutan kelompok-kelompok mukimat ini. Baik, kami bukan anti dengan kebenaran, enggak.
kebenaran harus ditegakkan. Kepalsuan apapun bentuknya, kebohongan apapun bentuknya, kedustaan apapun bentuknya, ya harus ditumbangkan begitu. Tapi kalau sudah jelas bahwa hal ini adalah memang diakui dalam tanda kutip nasab Bahlawi, diakui seluruh ulama dunia selain ulama-ulama mukimat ini, ya harus dibenarkan begitu. Jadi janganlah sibuk dengan nasab orang lain tapi lupa dengan nasab dan nasib dirinya. Jadi kembali kepada pembahasan bahwa kalau dikatakan seperti yang dikatakan oleh Hasan Syarif Mukimat ini, yang mana dia menyatakan bahwa ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha, wahai seluruh manusia bertakwalah kalian kepada Allah. Bagaimana manusia mau bertakwa kalau tidak beriman? Jadi kalau dikatakan seluruh manusia ini kan umum, sedangkan firman-Nya itu secara khusus hanya diperuntukkan kepada orang-orang yang beriman, karena mereka yang beriman itu hanya karena mereka yang bertakwa. Baik, karena mereka yang bertakwa itu hanya orang-orang yang beriman. Orang yang beramal soleh itu hanya orang-orang yang beriman. Kalau orang tidak mau beriman, maka bagaimana dia mau bertakwa, bisa beramal soleh begitu. Jadi sekali lagi apa yang disampaikan oleh Hasan Syarif ini antara redaksi ayatnya dengan makna serta nanti akan mengantarkan kepada pemahaman itu berbeda. Lafadznya seperti ini, maknanya seperti ini, nanti pemahaman juga seperti ini. Dan juga memang disebutkan oleh sebagian ulama bahwa di antara untuk membedakan antara surah Makkiyah dan Madaniyah dalam ilmu Al-Quran itu ada yang disebut dengan surah Makkiyah, ada surah Madaniyah. Nah, untuk membedakan dua istilah ini, itu sebagian ulama menyatakan bahwa kalau disebut ya ayuhan nas itu berarti surah Makkiyah. Jadi kalau ya ayuhan nas, wahai manusia, jadi kalau Allah Subhanahu wa taala menyebut ya ayuhan nas, wahai manusia, itu berarti adalah surah Makkiyah. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala menyebut ya ayyuhalladzina amanu, itu berarti surah Madaniyah. Jadi sekali lagi kalau diartikan dengan wahai manusia sedangkan lafadznya redaksinya adalah ya ayyuhalladzina amanu, ini di samping antara lafadz dan makna berbeda akan mengantarkan pemahaman yang berbeda pula dan melabrak terhadap perbedaan yang disebutkan oleh sebagian ulama bahwa untuk membedakan antara surah Madaniyah dan Makkiyah adalah dengan ya ayuhan nas atau ya ayyuhalladzina amanu. Baik, ini yang pertama. Jadi Hasan Syarif ini menyebut ayatnya saja dengan mengartikannya sudah serampangan, sudah amburadul, ngawur begitu ya. Kemudian dia menyebutkan sebuah hadis Nabi. Ini tidak kalah pentingnya. Sudah serampangan membaca dan mengartikan ayat. Oke, kalau membacanya benar sih, ayatnya benar, cuman mengartikannya itu yang antara makna dengan lafaznya berbeda. Kemudian di samping sudah amburadul di dalam mengartikan ayat, si Hasan Syarif ini sudah merubah dan serampangan menjelaskan sebuah hadis Nabi, dan itu merubah substansi dari apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sendiri. Jadi merubah hadis ini, merubah teks hadis, merubah makna hadisnya. Jadi mukimat ini astagfirullahalazim, astagfirullahalazim gitu ya. Seperti Bang Haji Roma Irama, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Di samping suka merubah nasab orang lain, ya suka merubah makna ayat Al-Qur'an, suka merubah hadis Nabi. Ya buktinya ini, Hasan Syarif ini membaca menjelaskan sebuah hadis Nabi tentang proses penciptaan manusia. Jadi kata dia seperti yang ada dalam video itu, kata dia seperti yang ada dalam video bahwa proses penciptaan manusia itu adalah nutfah, perubahan nutfah selama 40 hari menjadi alaqah. Jadi dari nutfah selama 40 hari menjadi alaqah. Kemudian dari alaqah menjadi mudghah selama 40 hari. Kemudian selama 40 hari menjadi daging. Ini jelas bertentangan dengan hadis yang disampaikan oleh Nabi. Substansi hadisnya tidak seperti itu. Jadi selama 40 hari menjadi alaqah, selama 40 hari menjadi mudghah. Alaqah itu apa? Segumpal darah. Mudghah segumpal daging. Kemudian kata Hasan Syarif, ini tambahan dari Hasan Syarif. Jadi Hasan Syarif ini telah merubah dengan menambah begitu ya.
dengan menambah redaksi hadisnya. Naudzubillah min dzalik. Ini termasuk kedustaan terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal ancamannya itu luar biasa. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Orang yang sengaja, dengan sengaja, sadar diri, dengan sengaja, dengan sadar dia berdusta atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini ancamannya tempatnya di neraka. A'udzubillahi min dzalik. Jadi kalau dia sengaja, ya sengaja, Hasan Syarif ini sengaja merubah hadis itu, ya kalau nggak sengaja, nggak tahu atau lupa atau karena apa gitu ya, nggak ada masalah. Tapi jangan diulang-ulang begitu. Pelajari dulu, hati-hati dalam menyampaikan ayat, hati-hati dalam menyampaikan hadis. Jadi apa yang disampaikan oleh Hasan Syarif ini, 40 hari menjadi alaqah, 40 hari menjadi mudghah, 40 hari menjadi daging. Ini adalah kedustaan atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang benar itu 40 hari menjadi, selama 40 hari berupa nutfah. Jadi selama 40 hari berupa tetesan air mani, berupa sperma, ovum gitu ya. Kemudian 40 hari berupa segumpal darah. Kemudian 40 hari terakhir menjadi segumpal daging. Begitu, gak ada 40 hari menjadi 40 hari segumpal 40 hari menjadi daging, itu gak ada. Tambahan dari Hasan Syarif itu. Jadi sekali lagi, kata Hasan Syarif itu yang diartikan dengan arti yang serampangan, 40 hari dari nutfah menjadi alaqah, kemudian 40 hari dari alaqah menjadi mudghah, kemudian 40 hari menjadi daging. Padahal mudghah itu sudah bermakna daging. Kok masih ditambah 40 hari menjadi daging? Ini bukti bahwa dia nggak paham sebetulnya makna mudghah itu apa. Mudghah itu adalah segumpal daging. Jadi nggak usah ditambah 40 hari menjadi daging begitu. Karena mudghahnya itu sudah bermakna daging, segumpal daging. Baik. Jadi ini serampangan ini. Jadi yang benar itu sesuai dengan teks hadisnya. Ini hadis ya. Hadisnya ini adalah hadis Bukhari Muslim. Baik, saya akan bacakan hadisnya. Nabi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala hadatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq in ahadakum yajma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan, bahwa selama 40 hari berupa nutfah, berupa setetes mani, kemudian summa yakunu 'alaqatan misal dzalik, kemudian 40 hari kemudian menjadi alaqah, segumpal darah, summa yakunu mudghatan misal dzalik, kemudian 40 hari setelahnya menjadi segumpal daging. Maka genap 120 hari alias 4 bulan. Jadi bukan dari proses nutfah selama 40 hari menjadi alaqah, dari alaqah selama 40 hari menjadi mudghah, dari mudghah selama 40 hari menjadi daging. Bukan seperti itu serampangan itu. Jadi yang benar sekali lagi adalah 40 hari berupa nutfah, 40 hari berupa alaqah, 40 hari berupa mudghah. Jadi di samping merubah, ya, merubahnya karena dia tidak paham makna mudghah itu apa. Mudghah itu segumpal daging, jadi nggak usah ditambah 40 hari menjadi daging, karena mudghahnya itu sudah bermakna daging, dia segumpal daging. Baik, itu ya. Ini salah satu keserampangan mukimat yang bernama Hasan Syarif, sok-sokan dengan semangatnya, dengan antusiasnya, bahkan sampai mencaci maki para ulama, sampai mencaci maki para habaib, orang-orang yang soleh. Maka begitulah orang-orang yang seperti ini akan serampangan, ngawur, dan berdasarkan hawa nafsu semata. Baik, demikian salah satu keserampangan mukimat terkait di mana dia itu mengartikan ayat serta menjelaskan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dua-duanya ini adalah sumber rujukan umat Islam seluruh dunia, disampaikan dengan serampangan, ngawur, tidak berdasar. Bahkan berani menambah pemahaman hadisnya, yaitu ditambah dengan 40 hari menjadi daging. Dari mudghah 40 hari menjadi mudghah, kemudian kata dia 40 hari menjadi daging. Padahal daging itu mudghahnya sudah bermakna daging, ditambah lagi menjadi daging. Ini adalah salah satu kengawuran dan keserampangan berdasarkan ketidaktahuan. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga diri kita semuanya dari pemahaman-pemahaman yang menyimpang, keluar dari ajaran Ahlussunnati wal Jamaah, dan semoga kita selalu diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, keluarga kita, keturunan kita, untuk selalu cinta pada para kiai tanpa pengecualian. Orang-orang yang alim,
baik dari kalangan kiai ataupun para habaib ataupun siapa saja orang-orang yang soleh kita cintai. Demikian, hadza minni wa lakum minkum wallahu a'lam bissawab.